Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota saya Laude Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 104122007. Saya Julfa Amir Ramadan Diolong dengan NIM 1041221010. Saya Reza Wahyu dengan NIM 10412221. Saya Andres Dwi Putra Daci dengan NIM 1041224041. Pada kali ini kita akan mengkampanyekan Pemanfaatan tenaga surya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi efek gas rumah kaca. dengan target kampanye yaitu masyarakat. Analisis situasi. Energi listrik yang dipakai oleh masyarakat Indonesia berasal dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Kelemahan bahan bakar fosil itu sendiri yaitu pembakaran yang menyebabkan gas rumah kaca, yang mana gas rumah kaca itu sendiri membuat suhu di bumi semakin meningkat dan terjadinya pemanasan global. Saat ini bumi sangat panas, oleh karena itu manusia harus memikirkan untuk beralih dari bahan bakar yang tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan. Indonesia sangat kaya pada potensi energi terbarukan dengan pasokan potensi yaitu lebih dari 400.000 MW. 50% diantaranya adalah potensi energi surya. Industri energi terbarukan juga semakin ketat dan harga makin murah, terutama pembangkit listrik tenaga surya. Udah Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Keseluruhan Energi. Berdasarkan data IRENA 2021, kapasitas PLTS di Vietnam mencapai 16.504 MW, meningkat pesat dalam 3 tahun. Di Malaysia sendiri juga sebesar 1.493 MW dan di India sekitar 38.983 MW. Pemerintah melalui Kementerian ESDM menargetkan terpasangnya PLTS atap sebesar 3.600 MW secara bertahap hingga tahun 2025. Untuk itu, Kementerian ESDM akan menerbitkan peraturan yang mendorong pemasangan PLTS atap agar konsumen semakin bergairah dan bergotong royong, yaitu melalui revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang penggunaan PLTS atap. Adapun beberapa stimulus bagi rakyat yang ingin memasang PLTS atap antara lain: yang pertama, ketentuan ekspor listrik dari masyarakat ke PLN ditingkatkan dari 65% menjadi 100%. Yang kedua, jangka waktu kelebihan listrik masyarakat di PLN diperpanjang dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Dan yang ketiga, waktu permohonan PLTS atap dipersingkat menjadi 5-12 hari. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian ESDM mengatakan bahwa pengaturan tidak hanya untuk pelanggan PLN saja, tetapi juga termasuk pelanggan di wilayah usaha non-PLN. Mekanisme pelayanan berbasis aplikasi untuk kemudahan penyampaian permohonan, pelaporan, dan pengawasan program PLTS atap, dibukanya peluang perdagangan karbon dari PLTS atap, serta tersedianya pusat pengaduan PLTS atap untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Dalam menyiapkan revisi peraturan menteri terkait penggunaan PLTS atap, Kementerian ESDM telah mempertimbangkan dan mengantisipasi semua aspek yang menjadi concern masyarakat yang berkeinginan memasang PLTS atap dan PLN sebagai BUMN yang ditugaskan untuk menyediakan listrik masyarakat secara seimbang. Adapun beberapa isu yang perlu diluruskan terkait implementasi PLTS atap antara lain: pertama, terkait isu bisnis PLN yang dirugikan akibat adanya peningkatan ekspor listrik dari masyarakat. PLTS atap tidak menyebabkan cash flow PLN merugi, namun terdapat potensi berkurangnya penerimaan PLN akibat penjualan listrik berkurang karena masyarakat bisa melistriki dirinya sendiri dari PLTS atap. Pengembangan PLTS atap yang ditargetkan sekitar 3.600 MW secara bertahap hingga tahun 2024-2025 berpotensi mengurangi biaya bahan bakar per unit KWH sebesar Rp7,42 KWH dengan nilai rupiah gas total yang dapat dihemat sebesar Rp4,12 triliun per tahun. Kebijakan PLTS atap juga berpihak kepada masyarakat luas karena mengoptimalkan penghematan tagihan listrik bulanan dengan kapasitas terpasang sesuai daya langganan. Kedua, terkait isu adanya motif PLTS atap berubah dari semula berdasarkan green lifestyle menjadi berburu keuntungan bisnis.
Motif tersebut akan sulit terjadi karena pemasangan PLTS atap dibatasi paling tinggi 100% dari kapasitas listrik pelanggan. Misalnya, kapasitas listrik rumah sebesar 1300 VA, maka maksimal pemasangan PLTS atap adalah 1300 VA, tidak boleh lebih sehingga tidak ada unsur berburu keuntungan bisnis bagi masyarakat. Pemasangan PLTS atap juga hanya diperbolehkan menggunakan atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan. Pemasangan dengan memanfaatkan lahan terbuka atau ground mounted tidak diperbolehkan dalam skema ini. Selain itu, yang lebih penting lagi, berdasarkan hasil survei, realisasi ekspor listrik PLTS atap rumah tangga ke PLN adalah sebesar 24% dari total produksinya, sedangkan ekspor dari PLTS atap di sektor industri adalah sebesar 6%. Data ini menunjukkan bahwa PLTS atap lebih banyak untuk konsumen sendiri, bukan diutamakan untuk diekspor ke PLN. Kebutuhan. Bagian ketiga, pelanggan PLTS atap dari golongan tarif untuk keperluan industri dengan kapasitas sistem PLTS atap lebih besar dari 3 MW wajib menyediakan pengaturan basis data perkiraan cuaca atau weather forecast yang terintegrasi dengan sistem Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA atau Smart Grid distribusi milik pemegang UPTLU. Dan yang keempat, pemberian penugasan kepada PT PLN atau Persero untuk membangun aplikasi penggunaan PLTS atap berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem SCADA atau Smart Grid Distribusi. Bagian yang kelima, terkait isu PLTS atap membebani keuangan PLN semakin menyebabkan oversupply listrik dan mengakibatkan konsekuensi take or pay bagi PLN akibat potensi market listriknya berkurang. Hal ini sudah dijelaskan baik pada poin pertama maupun pada poin yang ketiga. Terkait dengan oversupply dan take or pay listrik PLN, dijelaskan bahwa kebijakan meningkatkan ketentuan ekspor listrik ke PLN 65% menjadi 100%, memberikan potensi berkurangnya penjualan PLN sebesar 0,3 TWh. Sebagai gambaran, dengan rencana tambahan PLTS atap 3.600 MW secara bertahap, maka potensi berkurangnya penjualan listrik PLN dengan kebijakan ketentuan ekspor listrik 65% yaitu sebesar 5,1 TWh. Namun jika ketentuan ekspor listrik ditingkatkan menjadi 100%, maka penjualan listrik PLN berkurang menjadi 5,4 TWh. Apabila dibandingkan dengan perkiraan penjualan listrik PLN yang tahun ini sekitar 6. Terkait isu PLTS atap mengakibatkan peningkatan subsidi listrik dan tidak tepat sasaran. Beban operasi akibat PLTS atap tidak berdampak ke keuangan PLN, namun lebih kepada tambahan subsidi listrik pada APBN. Telah dijelaskan pada poin ketiga dan keempat bahwa akibat perubahan kebijakan ketentuan ekspor listrik 65% menjadi 100%. Subsidi listrik pada APBN meningkat sekitar 0,8 triliun. Namun perlu juga dicermati bahwa di sisi lain terdapat manfaat positif dari implementasi PLTS atap, yaitu berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar gas lebih dari 47 juta EMBTU per tahun, berpotensi menyerap tenaga kerja sebanyak 121.500 orang, berpotensi meningkatkan investasi sebesar 45 sampai dengan 63,7 triliun untuk pembangunan fisik PLTS dan 2,4 sampai dengan 4,8 triliun untuk penggedaan KWH ekspor impor, mendorong green produk sektor jasa dan green industri, berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 4,58 juta ton karbon dioksida yang akan berkontribusi langsung pada pencapaian target NDC, mendorong tumbuhnya industri pendukung PLTS di dalam negeri dengan semakin tingginya nilai TKDN. Ketujuh, terkait isu nilai tambahan dan pemanfaatan ekonomi PLTS atap relatif kecil karena mayoritas impor dan menguntungkan negara produser solar atap. Saat ini memang belum ada industri PLTS yang 100% dilakukan di dalam negeri. TKDS PLTS masih sekitar 40%. Belum terbangunnya industri akibat market PLTS atap di Indonesia sangat kecil. Bahkan sejak Permen ESDM nomor 49 tahun 2018 terbit, total kapasitas terpasang PLTS atap baru mencapai 35,56 MW. Angka ini sangat kecil untuk ukuran Indonesia yang memiliki potensi surya yang besar. Untuk mendorong industri panel surya di Indonesia, maka perlu didorong agar market atau konsumen PLTS atap meningkat signifikan. Salah satunya dengan melakukan revisi Permen ESDM nomor 49 tahun 2018 sehingga lebih menarik bagi konsumen dan membuat market tumbuh. Jika market tumbuh, maka industri PLTS dalam negeri akan terbangun dan TKDN meningkat. Harga PLTS juga dapat semakin murah dan tidak perlu impor panel surya lagi. Untuk menuju ke sana perlu melalui proses yang dikenal dengan learning curve renewable energy.